Assalamualaikum Bu, bisa bicara sebentar? Waalaikumsalam Bu Laili. Bisa Bu, bagaimana kabar Bu Laili siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Bu Indah bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu, sehat. Bagaimana kabar murid-murid Bu Laili? Alhamdulillah, mereka masih bersemangat Bu. Bu, Ye, saya ingin curhat dikit Bu. siap Bu. Apa yang ingin diceritakan ini Bu Laili? Sebentar lagi kan ada perkemahan Jambore Ranting Bu. Sekolah saya kan harus mengikuti Jambore Ranting tersebut. Jadi saya harus memilih anak-anak untuk latihan Bu. Pesertanya banyak Bu, 22 siswa. Terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan Bu. Ngoten. Nggih. Terus apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini nanti, Bu? Harapan saya dari percakapan ini, saya ingin dapat solusi Bu. Jambore Ranting itu kan perlombaan antar penggalang Nggih. kecamatan. Karena pesertanya banyak, kami butuh latihan untuk kekompakan. Nah, untuk latihan, saya kan nggak bisa sore terus. Anak-anak juga nggak mau kalau sore terus. Mereka kan ada ekstra yang lainnya, Bu. Nah, anak-anak minta eh, latihan pagi juga. Sedangkan kalau latihan pagi, Pak Ahmad, guru PAI, tidak mengizinkan murid-murid untuk keluar kelas. Nah, Pak Ahmad tidak mau anak-anak meninggalkan pelajaran. Dan saya juga kesulitan karena harus menunggui anak-anak tersebut. Anaknya banyak Bu, jadi rame. Terus bagaimana Bu? Nggih, oke. Kalau saya ambil dari cerita Bu Laili tadi, Bu Laili ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan anak yang mau ikut lomba itu. Jambore, latihan pagi dan sore dan tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Ngoten. Betul Bu, Ya. betul. Kalau menurut pengamatan Bu Laili ini ya, murid-murid yang bagaimana yang ingin latihan di pagi hari. Dan apa permasalahan Pak Ahmad tadi tidak mengizinkan muridnya itu untuk keluar kelas? Kalau menurut saya, ya murid-murid yang ingin keluar itu murid-murid yang memang apa ya suka kegiatan di luar Bu. Kadang di kelas itu nggak betah, katanya bosan kalau di kelas terus gitu. Tapi dari segi akademik ya Ya, ada sih sebagian anak yang agak kurang pinter, tapi anaknya ya cekatan gitu Bu. Uh, Tidak terlalu pintar dan tidak terlalu bodoh. Ada sih beberapa. Dan Pak Ahmad melarang keluar kelas karena nanti mereka ketinggalan materi. Dan biasanya anak-anak tersebut itu tidak mau belajar mandiri dan telat mengumpulkan tugasnya, Bu. oh jadi begitu. Lalu apakah Ibu sudah konfirmasi informasi ini tadi ke anak-anak bahwa yang dikatakan Pak Ahmad itu memang benar? Sudah, Bu. Saat saya tanya mengenai hal itu, ya mereka sih bilang PR-nya Pak Ahmad banyak, oh Bu. Dan mereka itu capek, ngantuk, jadi terus akhirnya tugasnya itu ketinggalan, telat mengumpulkannya gitu loh Bu. Oh, ya. Berarti kalau murid tersebut bisa belajar secara mandiri dan tidak ketinggalan dalam menyelesaikan tugas-tugas Pak Ahmad tadi, mungkin tidak mempermasalahkan ya, Bu ya. Ya Bu,
Tapi anak-anak itu juga kadang mempermasalahkan waktu juga, Bu. Memang mereka ingin pagi karena, ada beberapa lomba itu kadang itu pembimbingnya itu mengajak latihan pagi. Nah, dia itu pengen sesekali itu latihan pagi gitu loh, Bu. Nggak sore terus gitu, sesekali pagi gitu loh, Bu, kan bilang gitu. Jadi Ya, mereka oke. itu Oke, gini Bu. Untuk persiapan jambore ini, berapa hari ibu dan anak-anak harus latihan mempersiapkan jambore? eh, kami punya waktu 3 minggu, Bu, untuk persiapan perkemahan itu dan lomba-lombanya. Ini sih sudah berjalan 1 minggu, Bu. Kami tinggal 2 minggu lagi, Bu. Oh, kira-kira Bu Laili ini punya ide nggak supaya anak-anak tidak meninggalkan jam pelajaran tapi tetap semangat juga dalam latihan? Ada, Bu, membuat jadwal latihan, Bu. Untuk membuat jadwal latihan itu, adakah yang membantu Bu Laili? Ada, Bu. Oh, berarti kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Laili tadi, yaitu membuat jadwal latihan ya, Bu ya. Terus Iya. kira-kira siapa saja yang jenengan hubungi untuk mewujudkan, untuk membuat merancang latihan ini, jadwal latihan ini tadi, Bu? Yang saya hubungi, Ya. Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan, Bu. Karena jadwal yang akan saya rancang itu anak-anak tetap latihan sore, namun di hari Jumat itu kan ada jam adiwiyata. Yeah. Mayoritas anak-anak itu kan memang kebersihan. Nah, di situ saya ingin memanfaatkan untuk latihan di pagi hari. Nah, itu kan saya harus izin sama Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mengkomunikasikan rencana ini ke Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan itu tadi, Bu? Secepatnya sih, Bu. Secepatnya, insya Allah besok pagi, Bu. Oh ya. Oke, besok ya, Bu ya. Kira-kira nih, Bu ya. Ada nggak yang mengingatkan Ibu seandainya Ibu besok lupa dengan rencana sederet dengan rencana Ibu itu? Ada, Bu. Karena Bu, yaitu budaya. Yeah. Sebelum apa ya? Sebelum saya ini konsultasi apa aku sama ibu ini, saya sudah rengeng lah, sudah diskusi sama beliau. Oke. Sudah berbincang-bincang dengan beliau gitu, Bu. Oke. Saya sudah menangkap permasalahan Ibu tadi. Dan juga ada solusinya ya, Bu ya. Apa harapan Ibu setelah ini? Harapan saya anak-anak tetap semangat dalam latihan persiapan jambore karena anak-anak bisa latihan pagi dan latihan sore sesuai dengan jadwal yang akan saya buat. Dan Pak Ahmad serta guru-guru lain tidak terganggu jam pelajarannya, Bu. Oh, oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan dengan saya ini? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa puas, tenang karena dapat dukungan dari Ibu. Terima kasih ya, Bu ya. Oke, sama-sama Bu. Semoga sukses dan menyabet banyak piala dalam perkemahan Jambore tahun ini ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih telah membantu saya ya, Bu ya. Ye, Oke, menyemangati saya. tetap semangat juga ya Bu ya. Iya, Bu. Sampun Ibu. Aman, Bu. Ye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabar Ibu siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar murid-murid Ibu? Alhamdulillah mereka masih bersemangat, Bu. Kabar Bu Laili gimana? Baik Bu. Eh, Oh iya, ada apa ini Bu? Apa yang ingin diceritakan siang hari ini? Oh iya, Bu. Saya ingin curhat, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Pada pembelajaran saya menemui beberapa kendala atau hambatan, Bu. Khususnya pada materi sistem persamaan linear dua variabel materi matematika kelas 8, Bu. Oh, jadi Bu Enda ingin bercerita tentang kendala pada materi matematika kelas 8. Sistem persamaan linear dua variabel. Terus, apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Oh ya, jadi ini Bu, harapan saya dengan sharing dengan Bu Laili ini, saya ingin mendapatkan solusi atau ide atau saran lah dari Bu Laili pada pembelajaran matematika sistem persamaan linear dua variabel, biasanya saya singkat SPLDV nggih. Anak didik saya itu ada yang masih sulit dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Dari langkah pertama menentukan atau menemukan model matematika dari soal cerita tadi, diubah menjadi model atau kalimat matematika, kemudian diselesaikan dengan beberapa metode yang mereka kuasai. Saya membebaskan mereka untuk memilih mau pakai metode grafik, boleh, substitusi, eliminasi, atau metode gabungan itu tadi. Tapi mereka masih kesulitan dalam cara penyelesaiannya itu. Sudah memilih metodenya, tapi dalam penyelesaiannya itu masih ada yang bingung, belum paham. Padahal saya sudah mengarahkan dan membimbing mereka. Apakah mungkin pembelajaran saya ini kurang menarik atau gimana ya, Bu? Oke. Kalau saya ambil dari yang Bu Wenda ceritakan tadi, Ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan dan kendala yang Bu Wenda temui di pembelajaran SPLDB nggih. Betul Bu Laili. Kalau menurut pengamatan Bu Wenda, murid yang berhasil dalam materi SPLDB itu yang bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya, murid yang dikatakan berhasil itu anak yang dapat menyelesaikan soal cerita mulai dari membuat model matematikanya, kemudian dua persamaan tersebut diselesaikan dengan metode-metode penyelesaian sesuai yang mereka kuasai tadi, sesuai yang mereka pilih untuk menentukan variabel tersebut. Lah, ini masih banyak anak yang kebingungan, Bu, dalam menyelesaikan model matematika tersebut. Oh, begitu ya. Kalau murid seperti itu dikatakan berhasil atau ideal adalah nilai 10 misalnya. Jadi kondisi siswa Bu Enda itu kira-kira masih berada di angka berapa? Kalau Kalau ya, 10. kalau menurut saya, siswa saya masih berada di angka 5, Bu. Jadi, masih setengah dari langkah-langkah penyelesaian SPLDV tadi, yaitu mereka hanya bisa membuat model matematika, kemudian menyusun persamaan tersebut, dan saat proses penyelesaian masalah tadi masih bingung dan salah. Jadi, masih kira-kira masih di angka 5, Bu. Ngoten. Oke lah.
Kalau misal kondisi 10 itu dapat Bu Enda capai untuk murid-muridnya, adakah ide untuk mewujudkan hal tersebut? Ide ada, Bu. Sebelum pelajaran ini saya sudah memiliki ide bagaimana merancangnya agar pembelajaran itu menarik. Saya mempunyai ide membuat LKPD yang interaktif agar murid juga aktif dalam pembelajaran dan juga alat peraga papan SPLDV, Bu. Begitu Bu. Nah, untuk membuat LKPD dan papan SPLDV, adakah hambatan untuk membuatnya? Kalau hambatan ada, Bu. Kalau membuat alat peraga itu kan butuh alat, bahan, waktu, dan tenaga dalam membuatnya. Ngoten. Baiklah Bu, dari percakapan tadi ada satu solusi yaitu membuat LKPD dan papan SPLDV. Nah, yang hambatan kedua ini, dapatkah menguji keberhasilan dari papan SPLDV? Kalau menurut saya bisa, Bu. Dengan papan SPLDV itu murid lebih paham dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel karena dengan alat peraga tersebut murid dapat praktek secara langsung atau real dengan menggunakan alat peraga untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel soal-soal tersebut. Sudah agak terkurangi ya Bu, hambatan yang kedua ini. Ya, Bu. Menurut Bu Enda, bagaimana untuk mewujudkan LKPD dan alat peraga tersebut? Apa saja yang dibutuhkan? Oke. Untuk membuat alat peraga tersebut yang saya butuhkan yaitu papan triplek. Kalau nggak ada papan triplek ya styrofoam juga bisa. Kertas warna-warni, stik es krim, perekat, spidol, dan alat dan bahan yang lainnya juga yang diperlukan. Ngoten. Oh, alat peraga tersebut apa baru pertama kali dibuat, Bu? Kalau di SMP 1 Jekulo sih baru pertama ini saya mempunyai ide untuk membuat alat peraga baru pertama kali ini, Bu. Adakah seseorang yang dapat membantu Bu Enda untuk mewujudkan LKPD dan alat peraga tersebut agar lebih bagus dan sempurna mungkin? Ada, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan sesama guru mata pelajaran matematika. Ada dua rekan saya yaitu Bu Rumi Jati dan Bu Fida. Rencananya sama dua orang tersebut. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyusun LKPD dan membuat papan SPLDV agar dapat digunakan untuk murid Ibu? Saya berencana insya Allah sekitar 1 mingguan, Bu, untuk menyelesaikan proyek itu. Oke Bu, 1 minggu ya Bu ya. Ada tidak seseorang yang akan mengingatkan komitmen membuat LKPD dan alat peraga? Mungkin rekan sejawat saya yang masih muda, Bu Fida itu, yang saya mintai tolong untuk mengingatkan rencana saya tadi, Bu. Baiklah Bu Wida, dari percakapan ini dapat saya simpulkan tentang hambatan penyelesaian SPLDV pada soal cerita dan ada solusinya, yaitu membuat LKPD dan papan SPLDV, dibantu oleh dua rekan sejawat Bu Enda yang sesama guru mapel matematika. Nah, setelah LKPD dan papan SPLDV jadi, apa harapan Bu Enda? Ya, Bu.
Harapan saya dengan LKPD dan papan SPLDV tersebut, murid dapat memahami dan menentukan penyelesaian SPLDV pada soal cerita sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Hmm. Oh iya, Bu. Apakah sudah pernah membandingkan penggunaan alat peraga tersebut di sekolah lain, Bu? Uh, di atau di media lain tentang keberhasilannya, karena ini merupakan inovasi pertama kali. Oh ya Bu, saya juga sudah bertanya pada rekan guru di sekolah lain itu yang pernah membuat alat peraga tersebut dan berhasil. Dan juga saya mencari di internet. Di internet melihat review dan testimoni guru serta murid yang pernah menggunakan papan SPLDV tersebut. Dan kebanyakan dalam pembelajaran itu keberhasilannya dapat meningkat. Oh, baik Bu Indah. Seru sekali percakapan kita siang ini. Ya, Bu. Setelah sharing, bagaimana perasaan Bu Indah sekarang? Alhamdulillah lega Bu. Permasalahan yang saya temui sudah mendapatkan solusi. Terima kasih ya Bu Laili. Untuk menceritakan keberhasilan LKPD dan alat peraga jenengan nggih. Bisa diulangi Bu, tadi terputus-putus Bu. 1 minggu lagi nanti kita bercakap-cakap untuk menceritakan keberhasilan LKPD dan alat peraga jenengan. Oh, 1 minggu lagi. siap. Kita Siap Bu oke. Laili. Oke. Ya, Bu Indah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laili, terima kasih.